Berjumpa lagi bersama saya Adelia Triananda Putri pada edisi Selasa 21 April 2020. Dalam berita viral Top 55, untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi, di antaranya akibat kedapatan mencuri 9 kaleng susu di minimarket, di Bilangan Cibubur, Jakarta Timur, maling yang menggunakan kendaraan roda 4 jenis Jeep harus babak belur, hingga mobil yang digunakan hancur di amuk massa. Sebelumnya, mobil jenis Suzuki Escudo yang ditumpangi kedua pelaku itu ditabrak sebuah mobil box saat hendak melarikan diri. Kaca depan mobil yang ditumpangi pelaku hancur. Kedua pelaku yang terlihat terdesak tak berani keluar dari mobil lantaran dikerumuni massa. Sesekali pukulan telak melayang ke wajah pelaku yang telah berdarah-darah itu. Menurut informasi, kedua pelaku telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Melangkah ke berita berikutnya. Di tengah wabah corona atau COVID-19, warga Kota Serang dihebohkan dengan ulah seorang pemuda bernama Muhammad Latif, 24 tahun, yang mengaku sebagai juru selamat atau Imam Mahdi. Pengakuan Latif tersebar di media sosial dan langsung membuat geger warga di Kota Serang lantaran dianggap meresahkan. Sejumlah kelompok ormas dari Bekasi, Cilegon, dan Cikande menggeruduk kediaman Latif di kawasan Tatakan, Kota Serang. Siang itu, warga yang resah dengan pengakuan pemuda tamatan SMA itu bahkan mendatangi rumah Latif. Adu mulut dan hajar meja mewarnai pertemuan tersebut hingga nyaris terjadi keributan. Ketua RW Hanif akhirnya mendamaikan keduanya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polres Serang Kota langsung mengamankan Latif dan menyerahkan ke Majelis Ulama Indonesia. Keyakinan yang salah dalam kurung sesat sebagai Imam Mahdi. Beralih ke berita berikutnya. Polemik pelarangan ibadah di rumah saat PSBB yang terjadi di Kampung Rawasentul, Bekasi, akhirnya berujung pada kedua belah pihak yang sepakat berdamai. Kejadian yang tidak mengenakan tersebut dirasakan keluarga Sihombing saat hendak melakukan ibadah di rumahnya. Mereka dibubarkan oleh dua oknum yang merupakan warga setempat. Pihak keluarga Sihombing pun ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun Sihombing sebagai kepala keluarga kemudian berpikir ulang. Menurutnya kejadian ini tidak boleh menjadi kebencian bagi setiap orang yang melihat, sehingga pihak keluarga mengurungkan niat untuk melapor. Pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang mendengar kasus ini lalu melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak antara keluarga Sihombing dan kedua oknum tersebut. Dari mediasi ini akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai. Berdua telah bermusyawarah dengan niat yang baik untuk saling menghormati satu sama lain dan hidup bertoleransi. Demikian pernyataan ini kami buat dengan tanpa paksaan dari si pihak manapun juga. Melangkah ke berita selanjutnya. Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Makassar, tepatnya di salah satu toko yang berada di Jalan Masjid Raya. Namun naas baginya, aksinya terekam kamera CCTV. Kembali diduga terjadi pencurian di sekitar Masjid Raya. Kejadian Senin dini hari 20 April 2020 jam 5.00 waktu Indonesia Tengah. Pelaku berhasil membawa kabur dua buah handphone yang terlihat di rekaman CCTV tersebut. Terlihat dari rekaman CCTV, sang pelaku memantau situasi untuk melancarkan aksinya. Diketahui pelaku tersebut sedang dalam pencarian. Beralih ke penghujung berita. Winger PSM Makassar, Bayu Gatra, memiliki cara positif untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19. Ia mencoba menjadi YouTuber. Kini winger PSM Makassar tersebut baru bisa mewujudkan keinginannya sebagai YouTuber selama menjalani karantina di rumah sendiri. Salah satu tayangan yang diunggah ketika Bayu Gatra mencoba bertukar peran dengan kuli bangunan yang sedang mengerjakan keramik di rumahnya. Sejauh ini, pendapatan utama Bayu hanya dari gaji sebagai pesepak bola profesional. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya.
Juga jangan lupa berdonasi untuk perangi corona di berita55.com. Semoga keseharian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Adelia Triananda Putri mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.